Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ketemu lagi sama Bu Sima, masih di channel yang sama, masih di link yang sama. Ya, kita masih di pembelajaran IPA, masih bahas tentang bab yang sama juga. Sekali lagi sebelumnya Ibu menyapa anak-anak Ibu semuanya di rumah. Halo, assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ibu doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu bersemangat. Tak lupa intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa saling bertatap muka. Pasti udah kangen dong. Ya, Ibu juga kangen sama kalian. Mudah-mudahan kalian juga kangen sama Ibu ya. Nah, kita lanjutkan materi kita. Kalian kemarin kalau masih ingat, harus masih ingat dong ya. Kita sudah membahas tentang alat reproduksi ya. Alat reproduksi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Macam-macam dong kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih berhubungan dengan kemarin kita sudah bicara mengenai alat reproduksinya. Sekarang kita bahas mengenai proses-proses di sistem reproduksi. Apa aja ya? Check it out. Oke, yang pertama kita bahas tentang spermatogenesis. Istilahnya mungkin agak ribet kali ya bagi yang belum pernah dengar, tapi Bu yakin sekalian udah pada dengar semua nih. Spermatogenesis itu nggak asing loh. Dari bahasa kemarin kita sudah membahas tentang sperma dan segala macam. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Terjadi di mana, Bu? Spermatogenesis terjadi di dalam testis pada alat kelamin laki-laki. Spermatogenesis ya, Ibu akan tampilkan di sini adalah proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Itu terjadi di dalam testis. Ini diawali dari sel induk sperma ya, diawali dari sel induk sperma seperti ini, atau disebut sebagai spermatogonium, yaitu yang bersifat diploid, mengalami pembelahan secara mitosis ya, pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Nah, seperti ini. Selanjutnya spermatosit primer dia berkembang mengalami pembelahan secara meiosis, itu membentuk dua spermatosit sekunder. Tadinya ini satu, ini menjadi dua. Ini tadinya 2N diploid menjadi haploid dan haploid. Nah, masing-masing dari spermatosit sekunder dia mengalami pembelahan meiosis, namanya meiosis tahap 2. Jadi masing-masing ini spermatosit sekunder dia berkembang menjadi spermatid ya, namanya spermatid. Nah, ini karena dua spermatosit sekunder berkembang secara meiosis menghasilkan masing-masing dua spermatid sehingga menghasilkan 4 spermatid. Nah, spermatid ini dia berkembang mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma tersebut sebagai spermatozoa yang matang. Ya, jadi sekali pembentukan spermatogonium atau spermatogenesis dia menghasilkan 4 buah spermatozoa yang matang. Nah, setelah dia berbentuk spermatozoa, nah itu sudah terbentuk sperma yang nanti siap membuahi si organ reproduksi pada wanita nantinya. Oke, itu tadi tahap pembentukan sperma atau spermatogenesis. Sekarang next berikutnya ada spermatogenesis, ada juga oogenesis. Apa bedanya? Ya jelas, kalau spermatogenesis terjadi di alat kelamin laki-laki, kalau oogenesis terjadi di alat kelamin pada perempuan, ada di ovarium. Oke, di sini Ibu tampilkan proses pembentukan ovum atau sel telur atau oogenesis ya. Oogonium dia mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer ya. Ini bahkan ini terjadi pada waktu anak perempuan masih di dalam kandungan sudah terjadi proses seperti ini. Berlanjut mengalami meiosis ya, pembelahan secara meiosis menghasilkan oosit sekunder, terus mengalami meiosis lagi, dia menghasilkan ootit. Nah, kalau dalam perempuan itu ya dia mengalami 2 kali meiosis, tapi yang satunya itu menjadi badan polar ya, dia tidak berkembang, lisis, bakalan mati. Sehingga oosit sekunder, ada satu oosit sekunder yang berkembang mengalami meiosis 2, sama yang satu pun dia menjadi badan polar yang mengalami badan polar menjadi lisis. Yang meiosis yang keduanya menghasilkan satu ootit. Nah, ootit ini nanti berkembang menjadi ovum. Makanya dalam proses pembentukan sel telur yang berfungsi itu hanya satu sel telur aja ya, hanya satu sel telur atau ovum. Oke,
tadi sudah dijelaskan tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Kalau kita lihat dari prosesnya antara spermatogenesis dengan oogenesis, dia mengalami perbedaan ya. Perbedaannya apa? Kalau spermatogenesis dia itu di alat reproduksi pada laki-laki, itu berkembang biasanya pada usia 13-14 saat anak tuh mengalami puber. Nah, beda saat perempuan. Kalau perempuan oogenesis dia mulai berproduksi ketika saat belum lahir aja sudah berkembang ovumnya. Nah, kalau pada laki-laki spermatogenesis tadi dia berkembang menghasilkan 4 sperma. Nah, kalau pada perempuan hanya menghasilkan 1 sel telur yang berfungsi. Oke, itu proses spermatogenesis dengan oogenesis. Semoga kalian paham bagaimana prosesnya, apa perbedaan dari prosesnya yang tadi. Karena itu berhubungan dengan bagaimana nanti sel telur dengan ovum yang nanti bertemu di proses fertilisasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ibu akan menjelaskan tentang proses fertilisasi. Apa tuh Bu fertilisasi? Fertilisasi itu adalah pembuahan, jadi proses bertemunya antara sel telur dan ovum. Ya, fertilisasi terjadi itu peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot setelah terjadi perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Ovulasi terjadi pengeluaran sel telur oosit dari ovarium, ya. Terus fertilisasi terjadi peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Mengalami pembelahan, satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Ini terjadi di tuba Fallopi atau oviduct. Setelah itu terjadi pembelahan lanjutan, zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Nah, bentuknya seperti ini awalnya nih. Terus morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Nah, zigot yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi dia akan mengalami pembelahan, berkembang menjadi embrio menuju rahim, terus tertanam di endometrium. Nah, pada saat ini seorang wanita, seorang perempuan dia akan mengalami kehamilan. Ya, seperti kamu tahu ya, pada saat mengalami kehamilan seorang wanita itu embrio berkembang di rahim seorang ibu itu kurang lebih selama 9 bulan atau sekitar 37 minggu. Di mana dalam tahap perkembangan embrio itu dibedakan menjadi baik bulan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ya, di trimester pertama biasanya di bulan 1, 2, 3 itu sebenarnya organ-organ sudah mulai terbentuk, tapi saat itu bayi masih rentan. Makanya diharapkan seorang ibu yang sedang mengandung atau sedang hamil itu harus mendapatkan nutrisi yang baik pastinya untuk anaknya. Nah, di trimester kedua nanti berkembang usia 4, 5, 6 bulan itu sudah mulai mengalami perkembangan lagi yang berkembang dari trimester pertama. Nah, nanti di 3 bulan terakhir di usia 7, 8, 9 bulan sudah mengalami pertambahan ukuran bayi yang sangat pesat, sangat cepat, dan dia sudah siap untuk menuju ke dunia luar. Nah, itu yang disebut sebagai proses fertilisasi dan terjadinya kehamilan pada seorang wanita. Nah, Bu, bagaimana bagi saya yang memang tidak berhubungan dengan laki-laki? Bagaimana dengan saya yang tidak hamil? Nah, kalau kalian tidak hamil, apakah itu masih tetap terbentuk? Ya, itu masih tetap terbentuk. Sel telur masih tetap terbentuk. Tapi, kalau pada kehamilan dia dibuahi oleh sel sperma, tapi saat menstruasi berarti sel telurnya tidak dibuahi oleh sperma. Nah, ini adalah siklus yang dialami dinding rahim saat terjadi siklus menstruasi. Ya, kalian tahu bahwa menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami mens atau menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Biasanya itu terjadi 1 bulan sekali. Ya, siklus menstruasi terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini ada fase pertama dari menstruasi, itu ada fase menstruasi namanya ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Dia dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis, letak di otak bagian depan. Pada fase ini dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Ya, di sini nih. Dinding rahim luruh, jadi seorang perempuan mengalami menstruasi.
pada proses perkembangan folikel ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang memicu dinding rahim untuk menebal. Nah, inilah disebut sebagai fase proliferasi. Ya, proliferasi. Tujuan dari menebal dinding rahim ini untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Ya, juga bisa memacu hormon estrogen untuk memicu kembali kelenjar untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Ya. Ada lagi fase sekretori. Ya. Folikel yang telah melepaskan sel telur ini berubah menjadi corpus luteum yang ditangkap oleh fimbriae atau lembaran-lembaran bergerak menuju tuba Paulipi. Ya, menuju tuba Paulipi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka dia tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada corpus luteum untuk jangan sampai atau tidak memproduksi hormon estrogen. Dengan demikian, jumlah kromosom estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya ini nih, hormon estrogen dan progesteron itu menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim itu dia menjadi rusak, sehingga pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Oke, itu ya. Tadi kita sudah membahas tentang proses spermatogenesis, proses oogenesis, sampai terjadi fertilisasi, pembuahan, sampai terjadi kehamilan. Bahkan nanti kalau nggak hamil keluar darah pada perempuan disebut menstruasi. Itu adalah proses-proses yang terjadi dalam sistem reproduksi. Ya, Ibu harap kalian sudah nggak aneh-aneh lagi. Bukan apa saya bisa head, bisa mens setiap bulan, dan kenapa dia periodenya memang pas, misalkan setiap bulan, atau saya misalkan nggak head nih, padahal saya nggak berhubungan apa-apa sama laki-laki misalkan. Yang nggak usah khawatir juga, karena memang itu tergantung kepada hormon yang ada dalam tubuh kita, kecuali kalian melakukan hal tidak ausula, ya pastinya itu harus khawatir. Ya, di pembelajaran kali ini tadi Ibu sudah sebutkan, Ibu harap setelah kalian tahu proses-proses yang terjadi pada sistem reproduksi, kalian lebih berjaga-jaga dalam bertindak, berjaga-jaga dalam tingkah laku, berhubungan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena usia kalian sudah produktif. Kalian yang perempuan, Ibu yakin semuanya sudah mengalami menstruasi, usia juga produktif. Yang laki-laki juga sudah mengalami semuanya puber atau istilahnya mimpi basah, kalian juga sudah produktif. Jadi harus benar-benar dibatasi tingkah laku kalian antara laki-laki dengan perempuan biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya Ibu berharap pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian sekarang maupun nanti ke depannya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan sekali lagi doa kita yang utama adalah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan kesehatan? Tentunya dengan kita menjaga kesehatan setiap harinya, selalu rajin cuci tangan menggunakan sabun kurang lebih selama 20 detik setiap kita cuci tangan. Ya, jangan lupa pakai sabun aja kalau di rumah, kecuali kalau keluar rumah kita boleh menggunakan hand sanitizer. Ya, oke, stay safe, stay healthy, stay at home, gak usah keluar rumah. Terima kasih. Sekian dari Bu Sima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.